Lambesinya kata Ani, Besti, setelah sebelumnya agenda mediasi atas laporan Ridwan Kamil dengan dugaan tindak pencemaran nama baik yang dilayangkan kepada Lisa Mariana Deadlock, Lisa disebut-sebut bakal sulit bebas dari jeratan hukum atau berpeluang bakal berubah status dari saksi kemudian jadi tersangka. Terlebih upaya restoratif justice pun dikabarkan gagal. Namun, meski Lisa Mariana yang dibayang-bayangi status tersangka, dalam unggahan di media sosialnya Lisa justru terkesan cuek dan sibuk memamerkan status barunya sebagai janda yang kini tengah dekat dengan lelaki muda yang dikabarkan tengah dekat dengannya, Besti. Apakah Lisa tengah berpura-pura bodoh amat, Besti? Secara bukan cuma kuasa hukum RK, namun praktisi hukum pun menduga adanya peluang Lisa di penjara. Yang makin apesnya lagi, laki-laki muda yang dikabarkan tengah dekat dengan Lisa sekarang disebut Po Eli settingan. Waduh, jadi gimmick? Seriusan? Nggak kayak enong-enong, bersimpenan. Nggak, maksudnya istri sah calon pengantin. Suka banget sama hasilnya, ringan banget. Please, Dut, lu cantik tapi jangan ngomong sama ketawa. Emang gua gago? Ya kagak bisa, gua mah emang begini bawaannya. Orang kita mah lulusan STM, teknik mesin, nggak bisa. Ketiban lu. Menurut saya bisa menjadi tersangka nanti ke depan, karena memang unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal pencemaran nama baik itu kemungkinan besar bisa terpenuhi. Nah, memang ini ranah daripada penyidik Mabes Polri. Tentunya mereka yang menilai. Kalau memang sudah terpenuhi, terutama sudah tercapainya bukti yang cukup, maka Lisa Mariana kemungkinan besar bisa ditetapkan sebagai tersangka. Dan kemudian saya melihat di media, Lisa Mariana mengeluarkan statement. Dia menyatakan bahwa saya siap dipenjara, saya siap pakai baju orange. Jangan, hati-hati, ini ucapan yang emosional. Jangan sampai kalau nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ditahan oleh penyidik, bisa nangis lagi. Kita lihat apakah ucapan yang disampaikan oleh Lisa bisa dia buktikan bahwa dia berani untuk ditahan maupun pakai baju orange. Tapi dia kan sempat ini Po marah-marah ketika akhirnya menolak itu seperti apa? Seharusnya marah itu udah akibat dia ngomong seperti itu. Seharusnya jangan marah-marah dianya gitu ya. Coba calling down dulu, ingat-ingat apa yang dia bilang. Semoga bisa damai sih kalau aku gitu aja. Tapi dia udah punya pacar baru kok. Oh, berondong. Gimana? Nyanyiin gue dia. Gimana Po? Enggak, itu mah settingan. Nah, kalau Po Eli sempat menghimbau Lisa buat inget-inget lagi apa yang Lisa ucapkan dan harusnya tidak marah-marah, Barbie Kumalasari dalam wawancaranya bersama awak media belum lama ini, rupanya juga sempat menyarankan Lisa untuk menghentikan semua. Lantaran menduga Lisa yang tak paham hukum hanya dimanfaatkan. Terlebih adanya laporan lain kepada Lisa tentang dugaan kasus penipuan pejamasnya Cenah. Apalagi melihat kasusnya dengan RK yang telah dibuktikan ternyata hasil DNA-nya tidak identik. Barbie pun menduga Lisa bisa aja terkena kasus pidana. Aku udah sering sih nasihatin Lisa, kasus kamu di stop aja, karena kan gini, jangan sampai kamu dimanfaatkan dari oknum-oknum yang akhirnya nanti ujung-ujungnya nggak bertanggung jawab, karena kan yang ujung-ujungnya nanti masuk penjara Lisa, ya kan? Ya mohon maaf ya, mungkin kan Lisa kurang paham untuk hukum, sehingga dia diprovokatorin terus, udah nanti gini, ini gini, pokoknya intinya kita dapat duit. Apalagi kan sekarang dia lagi dilaporkan kasus dugaan penggelapan atau penipuan kan gitu untuk pajamasnya. Karena banyak juga yang DM ke aku pada ngelaporin. Dan itu ya pada saat itu followers aku langsung turun berapa ribu gitu. Karena aku sempat tanya Lisa, lo nih gimana sih? Ini kok banyak laporan, KBBI tolong dong, ya kan aku udah transfer ke Lisa sekian, tapi kok barang-barangnya nggak ada yang sampai. Nah aku pikir waktu awal-awal, kalau aku kan nggak pernah ada masalah sama orang, alhamdulillah ya. Jadi kalau gue mau ngapain aja ya aman-aman aja. Pada saat itu aku bilang, Lisa, ini bener nggak sih? Gue kok jadi bingung ya, soalnya banyak banget yang DM ke aku. Enggak kok Kak, itu mah nggak ada urusan, udah selesai, duitnya udah aku bayarin. Ya ternyata pengakuan dari temennya yang lain,
pengakuan dari temannya yang lain kan sekarang dia lagi dilaporkan ya kan, karena memang dugaan tersebut mereka punya bukti-bukti dan korbannya juga kan nggak cuma satu orang, ada beberapa bahkan puluhan orang. Nah itu juga bahaya banget sih menurut aku. Bahayanya bukan apa ya, maksudnya ini proses laporannya kalau lagi jalan, udah jalan dengan bukti-bukti yang kuat, apalagi banyak korban, dikhawatirkannya kan memang akhirnya jadi kena pidana kan gitu. Jadi aku udah bilang sama Lisa dari 3 bulan yang lalu, Lisa lo hati-hati jangan sampai dimanfaatkan, udah stop urusan huru hara dengan Pak RK, karena beliau juga apapun itu kan pejabat, apalagi udah tidak terbukti kan. Lo mau ke Singapura kayak mau ke Honolulu kayak mau ke Amerika juga tes DNA, kalau emang itu bukan anaknya juga kan ibarat kata nanti malu sendiri, bahkan kena pidana lagi. Itu kan meresahkan karena ini kan berita yang nggak bagus gitu. Makanya aku selalu ingetin gitu. Nah, cuman kan di sini kapasitas aku sebagai sahabat aja ya, tergantung dari dianya. Karena itu tadi aku selalu ingetin Lisa jangan dimanfaatkan oknum. Karena kan pikirannya di sekelilingnya dia kan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Nah itu nggak bagus gitu loh. Ya lo kalau nolong orang, nolong aja yang ikhlas. Jangan lo hitung-hitungan gue keluar duit sekarang buat Lisa, contoh gue backup lo 500 juta, yang penting gue dapat 25 miliar, kan begitu tuntutannya, kan nggak bagus. Tapi itu kan namanya meres orang juga, apalagi tidak terbukti, bahaya. Begitu Pak Erkang marah ini bisa dilaporkan balik, pasti kena pidana. Nah Besti, kalau Barbie mengaku sudah berulang kali mengingatkan Lisa Mariana untuk menghentikan semua, Lisa Mariana sendiri dalam Instagram story-nya justru terlihat mengunggah ulang video podcastnya bersama Richard Lee, di mana dalam podcast tersebut ada bintang tamu seorang laki-laki yang sempat viral lantaran wajahnya mirip dengan Ridwan Kamil. Richard Lee yang menanyakan hasil tes DNA yang ternyata tidak identik kepada Lisa pun tetap dijawab santai oleh Lisa dengan mengide kepada Richard Lee untuk tes DNA ulang ke Singapura, Besti, sambil menceritakan statusnya yang sudah jadi janda baru. Lisa, kamu jadi kayak gimana sih? Keluar hasil tes DNA kayak gitu, kayak gimana kamu? Datang ke tempatku sudah nangis-nangis nih. Tahu ya hasil tes DNA salah gimana? Aku tidak tahu, aku tidak mau membahas, no comment, karena hari ini tuh lucu-lucuan aja. Tapi kamu ya, benar nggak? Jangan-jangan RK-nya yang lain. Jangan-jangan Pak RK ini lagi. Kayaknya Pak RK ini deh. Ya Kang ya. Coba kamu tes. Apa kita tes DNA ulang, kita ke Singapura Kang? Tapi mahal. Tapi biar dokter aja yang bayarin ya. Ah itu boleh itu. Ya. Dokter yang bayarin ke sana ya. Kok bisa beda? Tapi aku pengen tanya dulu, kok bisa beda? Coba, menurut kamu kenapa? Ini serius ya? No comment. Dari tetapan dokter ke aku, pasti itu udah tahu, udah. Baru juga duduk dok, udah dikasih pertanyaan yang Masya Allah. Itu baru kemarin tuh 2 minggu lalu dia keluar dari rumah gitu. Jadi sekarang aku janda. Kamu janda baru ya sekarang ya? Iya, bikinin program dok. Pak RK mau nggak Pak RK? Aduh. Tolong dibimbing teman saya. Dok bikinin program dok. Dapat penggantinya lebih baik lagi. Enggak mikirin duit ah. Bukan. Nggak mikirin ini laki. Aduh. Aku mau bantuin kamu live jualan aja. Aduh, alhamdulillah senang banget nih. Live jualan, dukung ya, pokoknya didukung nih. Aduh. Buat istrinya, mohon maaf ya. Oh, buat istrinya mohon maaf. Bercanda. Nggak masuk kayak nggak ngeliat. Ngeliat ntar nonton mulai di YouTube. Jarang nonton YouTube ya, nontonnya TikTok. Enggak, ntar dijadiin itu apa namanya? Pokoknya akan tetap sayang sama mama. Ya. Tetap sayang pokoknya. Oh, nggak ini suami-suami takut ya. istri biasanya. Kalau yang begini-begini nih simpanannya banyak. Kamu takut istri nggak tapi Kang? Enggak, aku nggak, kalau takut istri nggak menghargai istri ya. Anyway, kalau praktisi hukum melihat peluang Lisa bisa jadi naik status jadi tersangka atas laporan Ridwan Kamil setelah hasil tes DNA keluar dan dinyatakan tidak identik, terlebih kubu RK juga telah menolak mediasi dan memilih melanjutkan proses hukum, Besti. Denny Darko dalam bacaan tarotnya mengingatkan agar saat itu Lisa segera menstop semuanya dan meminta maaf, mengingat dalam bacaan tarotnya jika tidak dilakukan peluang Lisa untuk lolos dari jeratan hukum tidak besar. Lantaran ia melihat adanya kemungkinan Lisa dipenjara dan dikenakan denda
atas konsekuensi hukum yang ia lakukan. Terlebih dalam kartu tarot yang terbaca dari Denny Darko kala itu, ia pun melihat efek psikologis yang kemudian berdampak kepada anak Lisa Mariana. Nah, ini juga suatu hal yang sangat disayangkan jika ternyata masih dilanjutkan. Saya cuman kepikiran anaknya akan sama siapa jika ternyata dia harus menghadapi satu konsekuensi hukum yang membuat dia harus ditahan. Maka sejatinya, kalaupun ternyata ini terbukti positif sekalipun, dia ini menurut saya, itu masih sangat mungkin untuk dilaporkan. Karena mengangkat kasus pribadi ini ke ranah hukum, jika memang yang diakui ini benar ya. Tapi ini sekarang sudah double shot dengan ternyata negatif. Dia sudah jelas hancurkan karir, mencoba untuk menyebarkan sebuah ya kalau kita bilang aib karena anak di luar nikah yang dilakukan oleh seorang pejabat publik ini kan sesuatu yang sangat-sangat pasti akan mencoreng ya nama baik kepada si individu ataupun kepada korps atau ya partai di mana ini berada, yang syukurnya ini terbukti tidak. Dan ini satu hal yang sepertinya kalau saat ini salah memilih jalan, Lisa Mariana akan menghadapi tuntutan penjara dan juga denda. Saya kira seharusnya ini pun sama dengan Lisa Mariana bisa dirubah menjadi sesuatu yang positif. Jika akhirnya dia meminta maaf dan dia pun saat ini bisa saja mengatakan dia salah menduga, dia keliru, maka masyarakat sebenarnya akan memaafkan. Masyarakat akan memberikan simpatinya. Tapi kalau dia malah menunjukkan sifat dan sikap tantrum, ingin mengangkat ini, ingin membuat ini lebih ramai, saya kira ini semua harus dipertanyakan. Karena ya saya hanya kasihan kepada anaknya. Dia sudah memilih jalannya. Dan dia ini harus dilindungi dari apapun upaya yang akan sengaja atau tidak sengaja merusak masa depannya. Walaupun itu dilakukan oleh orang yang dia cintai. Nah Besti, kalau melihat Lisa Mariana yang kini tengah dalam kasus hukum yang masih bergulir dan disebut-sebut memiliki peluang untuk jadi tersangka yang kemudian bisa diduga ditahan, apakah Lisa sebenarnya tidak peduli atau yakin hal tersebut tidak akan terjadi hingga terlihat lebih sibuk dengan hubungan barunya bersama seorang lelaki muda yang dikabarkan dekat dengannya sekarang, atau tengah berpura-pura cuek agar tak dibayangi dampak dari kasus hukum yang tengah berjalan dengan RK? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.